Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali. Seorang murid itu pertama-tama dia merasakan manisnya amal zahir. Orang itu seorang murid, seorang yang hendak. Murid itu artinya orang yang hendak. Orang hendak pintar, murid. Orang hendak jaya, murid. Orang hendak kaya, murid. Orang hendak apa aja disebut murid. Tapi dalam istilah-istilah yang kita baca ini, bila murid itu artinya orang yang hendak mencapai tingkatan yang tertinggi dalam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hendak ma'rifat kepada Allah itu disebut murid. Nah, itulah istilahnya. Walaupun secara umum arti murid itu macam-macam, tapi yang khusus yang kita baca dalam kitab-kitab seperti ini, pengertian murid itu adalah orang yang hendak bagaimana dia bisa mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid, orang yang hendak ma'rifat kepada Allah, pertama-tama dia merasakan manisnya amal zahir. Nah, ini dulu. Jadi si murid itu pertama yang didapatkannya adalah manisnya, lezatnya amal zahir. Sembahyang inya lezat, sembahyang inya nikmat, baca Quran dia hatinya tentram, berzikir demikian. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya bila berzikir kepada Allah. Nah, murid itu pertama itu yang mesti dilaluinya. Itu murid yang kelas 1 artinya. Murid kelas 1 itu dia merasakan bahwa nikmatnya, lezatnya amal-amal zahir, pertanda bahwa nurul Islam di dalam hatinya bersinar, memancar. Sembahyangnya nyaman, baca Qurannya nyaman, bila berzikir itu dia nikmat. Nah, ini pertanda bahwa kita sudah masuk dalam murid. Nah, apabila manisnya amal yang zahir ini belum kita rasakan, manisnya amal zahir belum kita dapatkan, nah kita belum sampai kepada tingkatan murid, belum sampai kepada tingkatan murid angkatan pertama atau murid yang kelas 1 itu. Karena yang didapat itu pertama-tama adalah nikmatnya sembahyang. Artinya bila mana dia menemui kesusahan-kesusahan di dalam hidupnya, dibawanya sembahyang, hatinya nyaman. Nah, dia menemui masalah-masalah yang banyak yang dihadapinya, dibawanya berzikir, tentram. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa orang ini sudah murid. Nah, artinya sudah ada pancaran cahaya Islam di dalam hatinya. Summa halawatal amalil batin. Kemudian sesudah itu dia rasakan manisnya amal batin. Nah, summa itu menurut dalam bahasa nahu litarahi, artinya perlu waktu yang panjang. Summa, kemudian. Ini bahasa Arab nahu itu fa itu kemudian juga artinya, tapi itu cepat. Ja'a Zaidun fa amrun. Datang Zaid, kadalawas datang Amar, Pak Amrun. Kalau ja'a Zaidun, datang Zaid, summa Amrun, bisa seminggu hanya datang si Amar ini. Summa itu waktu panjang. Nah, jadi untuk naik tingkatan seorang murid daripada merasakan manisnya amal zahir sampai dia bisa merasakan manisnya amal batin, itu perlu waktu yang cukup panjang. Summa. Mungkin beberapa waktu dia rasakan lebih dahulu manisnya sembahyang, lezatnya berzikir, lezatnya puasa, lezatnya segala macam amal-amal zahir. Nah, sudah itu mantap dirasakannya, dia akan diberi Allah
langkah yang kedua yaitu merasakan manisnya amal batin. Bagaimana nikmatnya dia ikhlas beramal, bagaimana nikmatnya dia ridha menerima hukum Allah, menerima ketetapan daripada Allah, bagaimana dia manisnya berharap kepada Allah, bagaimana dia manisnya berpegang atas Allah. Nah, itu semua adalah amal-amal batin. Nah, ini sudah tingkatan yang kedua. Summa halawatul musyahadah. Nah, summa lagi. Summa artinya kemudian dalam waktu yang cukup lama dia akan bisa merasakan manisnya musyahadah kepada Allah itu. Nah, ini sudah tingkatan yang disebut tingkatan ujung atau akhir perjalanan seseorang murid tadi. Jadi kada akan bisa seseorang itu sampai kepada lezatnya musyahadah kalau dia belum merasakan lezatnya ibadah zahir, lezatnya ibadah batin itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, la yashruku nurun fil qalbi idza kana al qalbu birrazaili mashhuna. Tidak akan memancar cahaya Islam, cahaya iman di dalam hati bila mana hati itu dengan hal-hal yang kotor penuh. Bila hati kita ini dipenuhi dengan sifat-sifat yang kotor, maka cahaya iman Islam itu kada akan bisa memancar. Maka artinya manisnya ibadah itu kada akan bisa kita rasakan. Contohnya yang kotor-kotor di dalam hati kita ini, kahubbid dunia, seperti mencintai dunia. Nah, orang yang masih mencintai dunia itu kada akan bisa merasakan manisnya sembahyang. Kenapa sebabnya? Karena pikirannya dunia. Orang yang hubbud dunia, mencintai dunia itu kada akan bisa manisnya, merasakan manisnya baca Quran. Paling mampu sajus sehari, paling kawal belum puasaan juga. Bisa-bisa kada mampu sajus sehari, karena begitu pahitnya Al-Quran di hati orang yang hubbud dunia itu. Wazikir, manisnya zikir, kada akan dapat manis zikir kalau hati kita dipenuhi oleh kecintaan kepada dunia ini. Wahubbil jah, suka kedudukan, kepangkatan. Warriasah, suka kepemimpinan. Nah, orang ini dalam hatinya ingin agar jadi pemimpin. Orang yang ingin dalam hatinya agar punya kedudukan yang tinggi. Orang yang di dalam hatinya ingin mencapai dunia sebanyak-banyaknya. Nah, orang-orang seperti ini hatinya dipenuhi dengan hal-hal itu, maka cahaya iman, cahaya Islam kada akan memancar dari hatinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa ghairiha min ma'asil qalbi, dan yang selain daripada itu, daripada maksiat-maksiat yang ada di dalam hati. Kal hikdi, seperti dendam. Nah, orang yang dendam kada akan bisa merasakan manisnya ibadah. Apalagi wal hasadi, orang yang dengki, kada akan bisa merasakan manisnya ibadah. Wa iradati syarr lil ghair, orang yang menghendaki kejahatan kepada orang lain, itu pun kada akan bisa dapat manisnya ibadah. Orang yang menghendaki jahat orang lain, dia menghendaki orang lain itu rugi, dia menghendaki orang lain itu susah, dia menghendaki orang lain itu sengsara. Dia hanya menghendaki dirinya yang makmur, hanya dirinya yang beruntung, hanya dirinya yang menang. Nah, ini ngarannya adalah menghendaki kejahatan kepada orang-orang lain. Nah, ini sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita. Bila hati kita ada berkehendak untung, hanya kita, orang lain rugi, nah ini sudah iradatus syarr, menghendaki kejahatan kepada orang lain.
Yang penting seorang untung, orang lain kayak apa kada tahu urusannya. Nah ini ngarannya sudah mementingkan diri sendiri. Itu termasuk ma'asil qalbi, maksiat dalam hati kita. Para muhibbin rahimakumullah. Nah jadi sifat-sifat itu, sifat-sifat yang tersebut tadi, itulah yang menyebabkan cahaya-cahaya itu kada bisa menyinari hati kita, kada bisa menyinari anggota tubuh kita, sehingga segala ibadah yang dipardukan, yang disuruh oleh Allah itu terasa berat untuk kita laksanakan, terasa susah melaksanakan ibadah kepada Allah karena hati kita dipenuhi itu tadi. Akibatnya cahaya iman, cahaya Islam kada bisa menerangi. Qala Wahb bin al-Wardi wa qad su'il ayajidu lazzat ta'ah may ya'si. Wahab Ibnul Wardi sungguh ditanya orang, apakah bisa mendapatkan lezatnya taat orang yang maksiat itu? Orang yang maksiat itu apakah bisa mendapatkan lezatnya sembahyang, lezatnya tahajud, lezatnya zikir? Bisalah orang maksiat? Qal, beliau menjawab, wala manham. Jangankan orang yang maksiat, orang yang mencita-cita maksiat kada akan bisa mendapatkan manisnya ibadah itu. Jangankan orang maksiat, orang nang hendak maksiat saja sudah dihukum Allah dengan dicegahnya manisnya ibadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada di zaman dahulu sebelum zaman Nabi kita, seseorang ini munajat kepada Allah, ya Allah, seringkali aku berbuat maksiat kepada Engkau, tetapi Engkau tidak pernah menghukum aku. Sekian banyak maksiat yang aku lakukan kepada Engkau, Engkau tidak menghukum aku, ya Allah. Allah menjawab dengan jawaban, wahai hambaku, apakah selama ini engkau merasakan lezatnya ibadah kepadaku? Nah si hamba tadi menjawab, tidak wahai Tuhan. Tuhan berkata, itulah hukuman yang kuberikan kepada engkau. Jadi kalau kita merasa ibadah itu pahit, merasa ibadah itu kada nyaman, merasa zikir itu kada nyaman, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita akibat banyaknya dosa yang kita perbuat itu. Nah antara lain dosa-dosa yang ada di dalam hati kita itu. Kama la yashruqus samsu wal qamar idza kana maksufain, sebagaimana tidak bersinar matahari dan bulan bila mana keduanya itu gerhana. Bulan purnama itu terang, tapi dapatnya gerhana malam gelap gulita. Matahari yang begitu terang benderang, kalau dapatnya gerhana siang bisa jadi malam. Nah ini gerhana ini luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan melalui Nabi kita, kalau ada gerhana-gerhana itu kita disuruh sembahyang. Sembahyang gerhana matahari bulan, sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari, sembahyang. Artinya apa? Ini petunjuk kepada kita, setiap kita melakukan sesuatu kesalahan, setiap kita melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, maka itu maksiat menutupi cahaya iman di hati kita, sehingga nur iman gerhana, nur Islam gerhana. Nah itu Allah menyuruh agar kita sembahyang tobat, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka cahaya itu akan hilang sedikit demi sedikit yang menghalangi cahaya itu. Jadi dalam syariat kita ada sembahyang gerhana bulan, ada sembahyang gerhana matahari. Itu intinya adalah isyarat bila kita melakukan dosa berarti kita gerhana. Nah sembahyanglah dengan sembahyang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama la yashruqus samsu wal qamar idza kana maksufain, seperti demikian tidak bersinar matahari dan bulan bila mana keduanya itu sedang gerhana.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Rasulullah bersabda, ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya ibadah. Bila 3 perkara ini ada dalam diri kita. Pertama, ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaih mimma siwahu. Bila mana Allah dan Rasul yang paling dia cintai kepada dirinya daripada selain keduanya. Bila orang menempatkan Allah dan Rasul itu sebagai cinta, sebagai sesuatu yang dicintai yang paling utama, orang ini menyatakan bahwa Allah dan Rasul itulah yang paling dicintainya dalam dirinya. Nah, bila ada itu kita akan ada kemungkinan mendapatkan halawatal iman, halawah, manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu bukan melarang kita mencintai anak, istri, keluarga dan lainnya. Tetapi sebaliknya, bahwa cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada yang lainnya itu merupakan bagian daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, asalkan cinta kepada mereka itu tidak melebihi daripada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cintai anak kita sesuai dengan tuntunan Allah, kita cintai mereka, itu adalah bagian dari cinta kepada Allah. Kita cintai istri kita, cintai suami dengan tuntunan Allah, maka mencintai itu bagian dari mencintai Allah. Cintai kedudukan, cintai harta, tapi dengan tuntunan Allah, maka itu bagian daripada cinta kepada Allah. Allah tidak melarang kita cinta dunia, asalkan dunia yang kita cintai itu adalah bulghah, bekal kepada akhirat. Tapi Allah melarang kita mencintai dunia kalau dunia itu membawa kita kepada neraka. Mencari kekayaan dari jalan yang haram, menggunakan kekayaan kepada jalan yang haram. Nah, ini Allah melarang kita mencintai dunia seperti itu. Tapi kalau dunia yang menjadi bekal kita ke akhirat itu kita cintai, itu bagian daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan dipaham orang cinta lawan Allah, lawan Rasul itu kada tahu di duit lagi, kada tahu di bini lagi, kada tahu di... bukan itu maksudnya. Cintailah anak, cintailah istri, suami, kawan dan lain-lainnya sesuai dengan tuntunan Allah, maka itu bagian cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mencintai membabi buta, nah itu bertentangan dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melanggar yang haram asal mengabulkan hajat bini, melakukan yang haram asal mengabulkan hajat anak, memperbuat yang haram asal mengabulkan hajat kawan. Nah, ini yang bertentangan dengan Allah subhanahu. Mencintai seperti itu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahwa dia cinta kepada seseorang dan dia tidak cinta kepada orang itu melainkan karena Allah. Dia mencintai seseorang cintanya karena Allah. Bagaimana kita mengetahui bahwa cinta kita itu karena Allah? Bisa kita ketahui dengan alamat, dengan tanda bahwa kebaikan, kejahatan orang itu kepada kita tidak merubah cinta kita kepadanya. Nah, itu berarti cinta kita karena Allah. Bila orang itu baik, cinta kita bertambah. Bila orang itu kurang baik, cinta kita menurun. Itu menunjukkan cinta kita bukan karena Allah. Nah, itu mengetahui cinta kepada seseorang yang cintanya karena Allah. Ini membantu kita, kadang membantu kita, tetap hati kita sayang lawan inya. Nah, itu cinta kita karena Allah. Bila sebaliknya, bilanya membantu, hati kita tambah cinta. Bila kada hira-hiran, hati kita pindah kurang cinta. Nah, ini sudah kada karena Allah cintanya.
Nah, bila cinta karena Allah, itu kita akan mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda bil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, bahwa dia benci kepada kekafiran. Nah, dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia bencinya bahwa dia diluntarkan ke dalam api neraka. Nah, tiga hal itu ada pada diri kita. Rasulullah menjamin kita akan merasakan manisnya iman itu. Nah, para muhibbin